Jadi surfing pertama kali ini masuk ke Indonesia di tahun 1930. Diperkenalkan oleh pria asal Amerika yang namanya adalah Robert Cook yang juga mengelola sebuah hotel kecil Rock Hotel di Kuta, Bali. Selain itu juga, Bali tuh mempunyai banyak peselancar berbakat seperti Garut Widiarta, Raju Sena, Rizal Tanjung, Wayan Betat Merta, dan masih banyak lagi. Dan Pulau Nias terkenal di kalangan para surfer dunia karena memiliki dua spot surfing yang dia tuh katanya terbaik di dunia, disebut dengan Point and Indicator. Halo semuanya teman milenial, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu semuanya, dan semoga happy selalu. Karena aku pun lagi happy banget, aku balik lagi nemenin kalian semua dalam items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasanya selama 3 segmen ke depan, selama 30 menit ya kurang lebih, aku akan ngasih informasi yang seru-seru banget buat teman-teman semuanya. Informasi di episode kali ini akan berkenaan sama kesehatan kalian. Buat kalian yang suka olahraga tapi juga suka memacu adrenalin, aku rekomen banget olahraga satu ini karena menurut aku ini olahraganya fun banget tapi juga butuh keberanian untuk nyobanya. Apalagi kalau misalkan bukan surfing. Nah, sekarang kita akan mengenal satu persatu apa sih ornamen-ornamen atau detail-detail dari surfing itu ada apa aja. Jadi selancar air atau yang biasa kita dengar namanya adalah surfing ya. Ini merupakan sebuah olahraga yang berlangsung di atas ombak yang tinggi. Olahraga ini itu dilakukan dengan menggunakan sebilah papan. Ini tuh sebagai alat untuk bermanuver di atas ombak. Papan tersebut nantinya bakal bergerak dengan menggunakan tenaga arus ombak di bawahnya dan arahnya dikemudikan oleh seorang peselancar. Sebelum kita masuk gimana sih caranya surfing, kita tahu dulu nih harus ya sejarahnya surfing itu kayak gimana. Jadi menurut catatan sejarah, surfing pertama kali ditemukan oleh Joseph Banks, salah satu awak kapal HMS Endeavour dalam perjalanan pertama James Cook ke benua Amerika. Waktu mereka berlabuh di Tahiti. Bagi masyarakat Polinesia di daerah tersebut, surfing adalah bagian integral dari kebudayaan mereka dan merupakan pembeda dalam kelas sosial. Contohnya nih ya, ketua desa biasanya adalah peselancar yang handal dibandingkan dengan warga-warganya. Dan biasanya itu mereka mempunyai papan yang dibuat dari kayu-kayu terbaik di daerahnya. Warga biasa juga dilarang untuk berselancar di pantai yang sama dengan para pemimpin, kecuali jika mereka punya kemampuan berselancar yang eksepsional. Selancar air mengalami perkembangan pesat di awal abad ke-20 khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan pantai yang ombaknya itu besar. Contohnya nih ya kayak di Amerika dan juga di Australia. Tapi orang-orang Hawaii lah yang memperkenalkan surfing sebagai olahraga pertama kali. Selain itu, selancar air juga banyak banget dapat sorotan dari publik lewat media seperti musik, fashion, majalah, sampai film. Dan pada akhirnya ikut mendongkrak popularitasnya juga nih teman milenial. Di tahun 1964 dibentuklah International Surfing Association atau ISA atau badan resmi yang mengatur segala hal tentang surfing. Dan hingga kini udah ada 86 badan surfing dari negara-negara yang berbeda dan ini udah jadi anggotanya. Surfing sendiri menjalani debutnya sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade tahun 2020 kemarin. Tadi kita udah belajar ya sedikit tentang sejarahnya surfing, ternyata jadi alat pembeda kelas sosial juga nih di zaman dahulu kala. Sekarang kita intip yuk gimana sih caranya untuk berolahraga selancar air ini, karena sekarang semua orang udah boleh ya melakukan surfing. Untuk kalian yang ingin menguasai teknik surfing, kalian tuh harus terlebih dahulu menguasai teknik renang terlebih dahulu. Karena ini mustahil banget kalau misalkan kalian masuk ke pantai tanpa bisa berenang, bahaya juga teman milenial buat kalian.
Selain hanya akan buang-buang waktu dan tenaga, ketidakmampuan berenang juga akan beresiko untuk keselamatan kalian. Pastinya ketika kalian berada di dalam air. Kalau kalian udah mahir berenang, maka saatnya nih kamu mempelajari tentang teknik surfing. Nah, sebenarnya teknik surfing itu nggak banyak teman milenial, cuma ada 2 teknik yang perlu kalian kuasain. Dan kedua teknik ini tuh tergolong teknik yang dasar ya, jadi mungkin kalian bisa tahu dulu nih apa sih sebenarnya teknik itu. Jadi yang pertama namanya adalah paddling. Kayak yang udah aku bahas sebelumnya teman milenial, untuk bisa surfing kalian ini kan harus bisa berenang untuk ke tengah pantai dulu. Masalahnya adalah kita juga harus membawa papan surfing bersama dengan kita. Nah, kira-kira gimana caranya berenang sambil bawa papan surfing? Nah, makanya disinilah digunakan teknik paddling. Kalau misalkan diterjemahin ya teman milenial secara literal, paddling itu berarti mengayuh. Cara untuk melakukan teknik ini adalah dengan berbaring telungkup di atas papan surfing sambil mengayuh menggunakan kedua tangan. Tujuannya adalah membawa kamu ke tengah pantai tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi tubuh di atas papan surfing. Pastikan kamu berbaring dengan posisi yang tepat sehingga hidung berada tepat di atas permukaan air. Terus, kalian juga jangan terlalu jauh atau kurang jauh ke depan. Selain itu, lengkungan tubuh ke atas sedikit supaya posisi tangan lebih bebas saat mengayuh. Sementara itu kaki harus dirapatkan sehingga tidak memperlambat kayuhan. Letakkan kedua kaki di atas papan surfing dan terakhir rapatkan jemari kamu agar tenaga yang dikeluarkan enggak terlalu banyak untuk mendapatkan kayuhan yang maksimal. Bagi kebanyakan surfer pemula, teknik paddling mungkin akan sangat melelahkan karena banyak otot yang bekerja waktu kalian melakukan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, percaya deh ketika jam terbang kalian juga banyak di atas papan surfing, kamu tuh bakal terbiasa dan udah gak berat lagi melakukan gerakan paddling. Pada akhirnya kamu hanya akan menyadari betapa pentingnya teknik ini untuk membawa kamu sampai ke tengah pantai. Kalau tadi udah ada paddling, sekarang kita teknik selanjutnya yaitu popping up. Jadi ini adalah dasarnya itu teknik sebuah yang gerakannya itu kayak agak-agak mirip push up, tapi dia tuh cepat. Jadi ini tuh untuk bangkit dari posisi telungkup pada saat paddling. Saat kamu merasakan ombak yang besar dan akan datang, segera letakkan kedua telapak tangan ke atas papan surfing sejajar dengan dada. Dorong tubuh kamu ke atas menggunakan kedua tangan hingga terangkat sebagian. Gunakan salah satu kaki untuk memberikan tolakan dengan menginjak papan surfing. Terus kemudian dibiarkan aja tuh kaki lainnya mengikuti gerakan ke atas sehingga kamu akan berada dalam posisi berdiri setelah melakukan teknik ini. Ingat ya, popping up harus dilakukan secara cepat dan idealnya di bawah 3 detik karena kamu tuh nggak pengen kehilangan momen untuk menangkap ombak besar yang bakal lewat. Karena itu sebenarnya dianjurin banget ya teman milenial untuk melakukan latihan teknik ini di darat dulu sebelum mempraktekannya di atas papan surfing. Dengan kondisi dan pijakan yang stabil akan lebih mudah buat kamu untuk menguasai gerakan ini saat nantinya kamu melakukan di atas papan surfing di pantai dengan gelombang yang bergoyang-goyang. Semuanya ini bakal jadi lebih mudah. Untuk menguasai teknik ini, kalian harus melakukan latihan selama beberapa puluh kali setiap harinya, sekuat yang kamu bisa. Gimana teman milenial, udah tertarik belum untuk mencoba olahraga seluncur air atau surfing? Nah, kalau misalkan kalian tertarik, kalian harus ke pantai ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa surfing ini bukanlah olahraga yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Dia butuh kerja keras dan juga keuletan, serta sikap pantang menyerah dalam melakukan latihan untuk terus menerus supaya kalian itu bisa menguasainya. Dan disaranin juga kalian mengikuti kelas dalam sekolah surfing atau menyewa trainer pribadi. Bisa jadi itu salah satu juga nih cara instan buat belajar surfing. Tapi sebenarnya yang paling dibutuhin adalah tekad yang kuat dari teman milenial agar latihannya ini bisa berhasil. Satu hal yang harus selalu diingat teman milenial bahwa selancar air ini termasuk olahraga yang ekstrim. Jadi faktor keamanan dan juga keselamatan harus banget jadi prioritas utama ya.
Selalu mematuhi aturan-aturan yang berlaku di tempat kalian surfing dan selalu bersiap buat kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi saat kalian berada di dalam air. Bisa membantu kalian saat berada dalam masalah. Kalau misalkan kalian bisa menjamin keselamatan diri sendiri, maka kalian seharusnya akan bisa menikmati olahraga ekstrim yang satu ini. Itu teman milenial, tips dan trik dari aku, teknik-tekniknya juga untuk melakukan olahraga surfing. Kita break dulu di segmen 1. Di segmen selanjutnya kita masih akan membahas tentang olahraga surfing buat kalian yang pengen nyobain. Nah, siapa aja sih kira-kira atlet surfing Indonesia? Kita bahas segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan di segmen kali ini kita akan membahas kayak apa yang udah aku janjiin tadi, yaitu awal mula surfing di Indonesia dan juga atlet-atlet surfing di Indonesia. Ada siapa aja sih kira-kira? Jadi aku bakal cerita dikit nih tentang awal masuknya olahraga selancar air ini ke tanah air kita tercinta. Jadi surfing pertama kali ini masuk ke Indonesia di tahun 1930. Diperkenalkan oleh pria asal Amerika yang namanya adalah Robert Cook, yang juga mengelola sebuah hotel kecil Rock Hotel di Kuta, Bali. Kemudian di tahun 1960, peselancar asal Australia mulai berdatangan nih untuk menaklukkan dahsyatnya kekuatan ombak yang ada di pantai Bali. Surfing di Bali semakin populer dengan hadirnya film Morning of the Earth pada tahun 1972. Film ini menggambarkan peselancar yang hidup harmonis dengan alam sampai dia menemukan gelombang pantai sempurna di Laut Australia, Bali, dan juga Hawaii. Bali ini merupakan lokasi pertama olahraga surfing yang diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Makanya banyak pelatihan surfing yang sering diadakan di berbagai pantai di Bali. Selain itu juga, Bali tuh mempunyai banyak peselancar berbakat seperti Garut Widiarta, Raju Sena, Rizal Tanjung, Wayan Betat Merta, dan masih banyak lagi. Dan kalian tahu gak sih teman milenial, Indonesia itu baru ditunjuk sebagai tuan rumah pada tahun 1995. Meski udah cukup dikenal, tapi Indonesia ini belum dipilih secara resmi menjadi tuan rumah ajang surfing internasional, yaitu The World Surf League atau WSL yang sebelumnya bernama Asosiasi Surfing Profesional. Indonesia baru menjadi tuan rumah resmi kompetisi Surfing Pro pada 1995 yang waktu itu diselenggarakan oleh Quicksilver Pro di Grajagan, Bali. Lomba ini dimenangkan 11 kali oleh juara dunia WSL yaitu Kelly Slater. Dan sejak itulah babak kualifikasi Surfing Pro selalu digelar di Indonesia, yakni di Pantai Keramas, Gianyar, dan sisanya di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Bicara mengenai lokasi, ada beberapa kawasan pesisir atau laut yang biasanya terkenal akan pesona ombak yang disukai oleh para peselancar kelas dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Baru-baru ini salah satu wilayah di tanah air yaitu Banyuwangi bahkan telah ditetapkan untuk menjadi tuan rumah kompetisi selancar yang diperhitungkan, yakni World Surf League Championship Tour atau WSLCT. Sementara itu dari segi atlet atau orang yang ahli melakukan olahraga satu ini, Indonesia sendiri memiliki sederet peselancar dengan prestasi yang gemilang di kancah internasional. Jadi aku tuh udah merangkum buat teman milenial nama-nama siapa aja sih atlet-atlet yang membanggakan buat kalian semua. Siapa tahu ada terinspirasi ya kan mau jadi atlet surfing. Yang pertama ini atlet yang juga ini namanya sudah mendunia yaitu Rio Waida. Meski bukan atlet baru, nama Rio Waida masih tetap meroket hingga sekarang dan banyak dikenal sejak dirinya menjadi salah satu kontingen Indonesia untuk cabur surfing di ajang Olimpiade Tokyo yang berlangsung pada tahun 2021 lalu. Rio ini merupakan atlet kebangsaan Indonesia yang lahir di Jepang pada tahun 2000 dan menjadi atlet yang terbilang masih berusia muda.
Karena itu pula, meski masih belum berhasil meraih gelar juara di Olimpiade Tokyo tahun lalu, itu digadang-gadang sebagai atlet surfing yang akan diandalkan pada saat Olimpiade Paris di tahun 2024 mendatang. Terlepas dari Olimpiade, prestasi Rio di bidang selancar sendiri memang tak bisa diragukan. Sebelumnya ia berhasil lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo oleh International Surfing Association setelah berhasil mengisi posisi runner-up lewat ajang ISA World Surfing Games 2019 yang berlangsung di Miyazaki, Jepang. Berbagai prestasi dimiliki Rio dari berbagai ajang surfing terdiri dari perolehan medali perak di gelaran SEA Games 2019, juara satu ajang Billabong Junior Series Balito 2018, juara satu ISE Shima Pro Junior 2018, dan masih banyak juara-juara lainnya. Sementara itu setelah Olimpiade, Rio juga tercatat telah menjuarai ajang perlombaan seperti Sydney Surf Pro tahun 2022 dan Corona Open Mexico di tahun 2021. Dan yang selanjutnya selain Rio ada juga Oni Anwar. Jadi Oni Anwar ini adalah peraih emas SEA Games yang mengungguli Rio pada tahun 2019. Nama aslinya adalah Hairil Anwar Hamzah, dan Oni yang lahir dan besar di wilayah Sumbawa ini udah mahir banget dalam berselancar karena emang tinggalnya itu di daerah pantai. Atlet kelahiran tahun 1993 tersebut mengawali karirnya sebagai peselancar dengan bergabung bersama tim Rip Curl pada tahun 2003 dan udah menunjukkan bakat menjadi surfer kelas dunia. Ia akhirnya diboyong untuk tinggal di Queensland, Australia sejak tahun 2007 sebagai bagian dari Rip Curl's International Grommet Development Program. Dalam kesempatan tersebut, Oni menjadi orang Indonesia pertama yang bergabung sekaligus bersaing dalam Palm Beach Currambine State High, dan saat masih berstatus sebagai peselancar muda, dirinya ini udah memenangkan berbagai kompetisi internasional seperti Australian Pro Junior pada tahun 2010. Kalau tadi dua atlet sebelumnya udah laki-laki, ini juga ada atlet surfing dari Indonesia perempuan dan ini adalah Diah Rahayu. Surfing bisa dibilang sebagai salah satu olahraga ekstrim dan cukup menantang, apalagi dengan aktivitas yang pasti dilakukan di bawah sinar terik matahari. Membuat olahraga satu ini biasanya itu lebih banyak yang melakukan adalah kalangan laki-laki. Tapi berbeda halnya dengan Diah Rahayu. Ia ini merupakan atlet selancar perempuan Indonesia dengan prestasi dan kemampuan yang gak kalah keren, teman milenial. Dia juga ini merupakan salah satu atlet selancar yang terjun ke bidang ini karena besar dan tinggal di wilayah pantai, yakni di Bali. Dia juga mulai dikenal sebagai salah satu surfer terbaik Indonesia ketika meraih medali perunggu pada Asian Games 2008 yang berlangsung di Bali. Sama halnya seperti Oni, ia juga pernah memiliki kontrak eksklusif dengan perusahaan produk surfing asal Australia yaitu Rip Curl. Sejumlah prestasi terus dia miliki dan perjalanan karirnya sebagai seorang peselancar. Di tahun 2011, ia memperoleh posisi runner-up di ajang Asian Beach Games, kemudian pernah juga berkompetisi sampai tahap semifinal di World Qualifying Series yang berlangsung di Taiwan, di mana dirinya itu bersaing dengan peselancar lain dari seluruh dunia pada tahun 2013. Meski saat ini diketahui udah nggak terlalu aktif berselancar lagi karena adanya tradisi masyarakat Bali yang mengharuskan satu orang wanita dari setiap keluarga menetap di rumah, tapi dia ini bisa dibilang sebagai peselancar wanita Indonesia pertama yang memperoleh kesuksesan. Wah, keren banget ya. Selanjutnya adalah Dian Permana, salah satu atlet lainnya yang masih berkarir di bidang selancar profesional adalah pemuda yang berasal dari Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, yakni Dian Permana. Mengutip detik.com, saat ini Dian ini masih masuk dalam daftar peselancar terbaik se-Asia Tenggara pada kelas papan longboard. Posisi itu diraih berdasarkan kompetisi Race Asia yang digelar dari tahun 2007 sampai 2019. Sementara itu bicara mengenai daftar prestasi, pemuda yang mulai menyelami dunia selancar sejak tahun 2019 ini pernah meraih gelar juara pertama longboard dalam kompetisi Race Asia 2017 di Jepang, Malaysia Race Asia 2018 dengan raihan runner-up, Surfing Asian Thailand
di tahun 2018 dan juara ketiga mengikuti Oni Anwar serta Rio Waida di SEA Games 2019 dengan perolehan medali perunggu. Selanjutnya masih dari Indonesia ada Dede Suryana, masih berasal dari kalangan yang tinggal di kawasan pantai atau pesisir. Bedanya bukan dari wilayah Bali atau timur Indonesia, tapi ini dari wilayah Jawa Barat. Atlet selancar kali ini bernama Dede Suryana, pria asal kampung nelayan Cimaja, Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dede ini disebut mulai menjajal aktivitas berselancar sejak usianya ini masih 7 tahun. Kemudian waktu dia 15 tahun, dia ini memutuskan buat pindah ke Bali dan mulai ikut berbagai kompetisi selancar. Berbagai kejuaraan selancar taraf internasional udah dia ikutin, mulai dari benua Asia, Eropa, Australia hingga Amerika. Torehan prestasi yang berhasil diukir Dede diantaranya adalah juara Indonesian Surf Championship, Asian Beach Games, dan Asian Surfing Championship. Dede bahkan pernah mengalahkan salah satu peselancar legendaris dunia yakni Robert Kelly pada kompetisi Todd Chaser Memorial Contest di tahun 2003. Ia juga menjadi peselancar Asia pertama yang lolos kualifikasi World Qualifying Series dan pernah mengikuti World Championship Tour atau WCT. Kemahiran yang dimiliki membuat kisah Dede pernah diangkat menjadi sebuah film dokumenter berjudul Chasing Waves atau Mengejar Ombak oleh dua sutradara asal London yakni Dave Arnold dan juga Tyrone Liban pada tahun 2009. Dan film yang dinarasikan dalam bahasa Inggris dan menceritakan perjalanan Dede dalam melakukan berbagai kompetisi di 3 benua ini nyatanya berhasil meraih 2 penghargaan di X-Dance Action Sports Film Festival tahun 2019. Kini udah nggak lagi terjun ke dunia surfing ya si Dede ini, udah off dari kompetisi. Dede diketahui membuka sekolah selancar yang berlokasi di kampung halamannya yaitu di Cimaja. Sekolah tersebut menjadi dedikasi Dede dengan harapan dapat mencetak sejumlah peselancar dengan kemampuan tak kalah memukau untuk mengharumkan nama Indonesia di waktu yang akan datang. Wah, menginspirasi banget ya teman milenial ternyata. Dan kita juga berharap semoga teman milenial ini bisa mengejar mimpinya kayak para atlet Indonesia, atlet surfer Indonesia ini yang udah berhasil meraih prestasi sampai di kancah internasional. Lagi-lagi teman milenial, ini dulu yang bisa aku kasih di segmen kedua. Selanjutnya di segmen ketiga kita akan bahas apa ya. Nah, kalau penasaran tetap pastikan terus kalian sama aku di Items informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi nggak kerasa udah di segmen ketiga bareng aku Ayu Rahmawati masih membahas tentang mengenal olahraga surfing. Kalau tadi udah tekniknya, atlet-atletnya, dan aku kan tadi juga sempat info ya bahwa Indonesia ini adalah surganya buat para surfer. Nah kira-kira ada pantai apa aja sih di Indonesia yang cocok buat berselancar? Pertama kita mulai dari Pulau Jawa dulu kali ya. Ini di Banyuwangi ada yang namanya Pantai Plengkung. Pantai Plengkung ini terletak 20 km dari desa Grajagan dan termasuk bagian dari Taman Nasional alias Purwo Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai yang juga dikenal di kalangan surfer sebagai G-Land ini memiliki ombak dengan ketinggian 6-8 meter sepanjang 2 km. Ombak di Pantai Plengkung juga mempunyai 7 gulungan dengan interval sekitar 5 menit akibat tekanan air laut dari kutub selatan. Gak heran kalau ombak di pantai ini disebut-sebut sebagai ombak terbaik kedua setelah pantai yang ada di Hawaii. Salah satu bukti ketenarannya adalah di pantai ini pernah diselenggarakan lomba surfing tingkat internasional atau yang dikenal dengan Banyuwangi G-Land International Team Challenge. Lomba ini diikuti oleh 12 tim peselancar dari 8 negara yaitu Australia, Perancis, Amerika, Inggris, Selandia Baru, dan juga pastinya Indonesia. Selain itu ada juga nih di Pulau Nias, Sumatera Utara. Di kalangan peselancar internasional, Pulau Nias memiliki terkenal atau dia juga memiliki image yang bagus dan ombak yang begitu fantastis. Gelombang ombaknya menggulung sempurna dengan ketinggian mencapai 2-19 atau 15 kaki. Dan Pulau Nias terkenal di kalangan para surfer dunia karena memiliki 2 spot surfing yang dia tuh katanya terbaik di dunia, disebut dengan point and indicator.
Keduanya tiada henti menampilkan rangkaian ombak yang luar biasa sepanjang tahun. Dan pulau ini juga memiliki karang yang banyak, tetapi nggak mengganggu kegiatan surfing. Tempat surfing yang paling terkenal di pulau ini adalah Sorake dan juga Lagundri. Selanjutnya ini di Bali, pastinya kalian udah nggak asing lagi sama Pulau Nusa Penida dan juga Nusa Lembongan. Nggak perlu diragukan lagi bahwa pesona pantai di Bali itu selalu memikat siapa aja yang datang, termasuk para peselancar dunia. Tempat yang paling digemari untuk berselancar adalah Nusa Penida dan juga Nusa Lembongan. Perairan di Pulau Nusa Penida terkenal dengan kawasan menyelamnya di Penida Bay, Manta Point, Batu Meling, Batu Lumbung, Batu Abah, Toya Pakeh, dan Malibu Point. Biasanya surfer yang datang ini bakal mencari spot tersendiri supaya dia itu bisa menikmati ombak laut dengan asyik tanpa gangguan orang lain. Selain Nusa Penida, tempat yang memiliki gelombang ombak tinggi dan juga seru buat dijadiin tempat surfing adalah Nusa Lembongan. Dan letaknya ini dia emang gak terlalu jauh daripada Nusa Penida. Selanjutnya adalah Pulau Nihiwatu, tepatnya di Sumba Barat. Pulau Nihiwatu terletak di Sumba Barat, Kepulauan Nusa Tenggara. Di sini kamu dapat menikmati paduan antara alam yang cantik dan juga keunikan budaya. Keramahan penduduk lokal, berikut sensasi mengendarai ombak yang menantang. Dikenal dengan julukan Left God Waves. Pihak resort yang merupakan pengelola tunggal pantai Nihiwatu membatasi hingga 10 orang surfer aja yang boleh mengendarai ombak Nihiwatu dalam satu hari. Ini dilakukan sebagai upaya menjaga privasi serta keamanan pengunjung hotel lainnya. Kemudian kita beralih ke Sumatera bagian utara, ada Kepulauan Hinako. Di Sumatera Utara terdapat sebuah lokasi surfing tersembunyi dengan ombak yang gak kalah mempesona. Kalau kamu ingin surfing di Sumatera Utara, datanglah ke Pulau Hinako di Kecamatan Sirombu, Nias Barat, antara bulan Mei dan juga Oktober. Di antara 8 pulau lain di Kepulauan Hinako terdapat 2 pantai yang terkenal akan ombak nan sempurna untuk para peselancar pro, yaitu Pantai Asu dan Pantai Bawah. Destinasi surfing di Indonesia ini menjadi tempat untuk bisa mendapati overhead surf sambil bisa menikmati air laut yang jernih dan juga pastinya indah banget ya teman milenial. Selanjutnya adalah Pantai Tanjung Setia, tepatnya yang ada di Lampung Barat. Pantai Tanjung Setia ini udah dikenal oleh turis mancanegara, tapi belum oleh masyarakat lokal. Pantai ini menjadi salah satu tempat favorit dan terbaik di dunia untuk olahraga air. Ombak di pantai ini termasuk salah satu ombak tertinggi di dunia karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Ombak di pantai ini bisa mencapai tinggi 6-7 meter dengan panjangnya 200 meter. Selanjutnya ini kita ke Sukabumi. Di Sukabumi itu ada yang namanya Pantai Ombak 7. Beralih ke Pulau Jawa dan nggak terlalu jauh dari Jakarta nih ya. Kamu bisa menemukan spot surfing Indonesia yang nggak kalah populer di Sukabumi, Jawa Barat. Destinasi ini dikenal dengan nama Ombak 7 dan spot surfing di Indonesia berada di ujung genteng dan dinamakan demikian karena gulungan ombaknya yang berjumlah 7. Ketinggian ombak di spot surfing di Indonesia satu ini cukup konsisten, kurang lebih 3-6 menit. Di sini kamu juga nggak perlu takut untuk berebutan timing karena lokasi surfing ini masih terbilang cukup tersembunyi. Sehingga nggak akan ada terlalu banyak peselancar yang memadati pantai. Selanjutnya adalah Pantai Panaitan di Banten dan berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Pulau Panaitan di Provinsi Banten ini nggak cuma punya satu spot surfing aja, tapi dia ada 7. 4 di antara tempat surfing di Indonesia yang berlokasi di Pulau Panaitan yang populer di kalangan peselancar dunia antara lain adalah One Palm Point, Apocalypse, Napalism, dan juga Pussy. Di titik One Palm Point, ini gelombang yang akan ditemui bisa sepanjang 800 meter, sedangkan gulungannya ini condong ke arah kiri. Sedangkan titik Apocalypse ini sering menawarkan gelombang yang gak terlalu terlihat ya. Tapi kamu perlu membawa papan selancar jauh dari bibir pantai, kemudian berbalapan dengan ombak yang gelombangnya memiliki karakter menutup.
Begitu juga titik napalism yang khusus untuk para profesional. Sedangkan untuk para pemula, Pusi ini bisa jadi spot surfing yang lebih aman dan juga cocok buat kalian. Gimana? Udah ada yang mau coba untuk teman milenial semuanya surfing di daerah-daerah di Indonesia dulu aja ya kalian. Ternyata nggak cuma harus ke Bali, tapi di Pulau Jawa ada, Pulau Sumatera juga ada, NTT juga ada. Jadi kalian bisa milih kalian tinggal di mana dan mencoba untuk surfing. Tapi lagi-lagi ya harus ada yang nemenin supaya ini kan olahraga yang cukup bahaya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba, ini ada yang bisa ngarahin kalian supaya keselamatan kalian tetap terjaga. So teman milenial, itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini tentang mengenal olahraga surfing. Kira-kira nanti kita bakal bahas apa lagi ya? Kalau kalian punya ide boleh kalian komen di bawah. Kira-kira Ayu pengen bahas apa lagi sih episode selanjutnya? Dan sekarang waktunya Ayu pamit undur diri dulu. Thank you so much buat kalian yang udah nontonin aku dari episode 1 sampai episode 3 pastinya. Kita ketemu lagi di items episode selanjutnya. Sekarang aku Ayu Rahmawati pamit undur diri. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah!